Tanggapan aku, Ya. bodoh amat. Sekarang aja ini saya masih mau pergi, mau cari uang, Mbak. Kalau masalah finansial aku nggak berani ikutan. 4 tahun gue diem ya, Der. Gue udah 4 tahun sama abang gue diem. Kok gue gampang banget pikirnya ya? Iya kan memang udah benar, sudah tersurat, bukan cuma tersirat. Iya betul, mantan, ipar. Gak ada masalah ya? Nggak ada, gue tidak melihat itu sebagai masalah. Tapi cara lo menjaga hubungan baik dengan cewek Anda tuh gimana sih? Iya gue takut lah pasti, dia kan ibunya ponakan gue kan. Darah daging gue, kalau gue kangen sama ponakan gimana kan? Darah daging gue, kalau gue kangen sama ponakan gimana? Kedua saya nggak numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Kenapa sih Jordi ini masih ada di sisi Sarwenda gitu maksudnya? Seberapa besar sih masalah mereka gitu? Aku nggak tahu sih sebenarnya, bingung juga gitu. Kok statement-statementnya gitu, reaksinya terlihat tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita viral, gosip hangat, serta konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Pada video kali ini kita akan membahas Jordi Onsu, Ruben Onsu, dan polemik yang semakin memanas setelah muncul isu dugaan pencemaran nama baik hingga kabar adanya langkah hukum yang akan ditempuh. Pernyataan Jordi yang dianggap kontroversial justru memicu reaksi publik semakin besar. Pertanyaannya, apakah ini hanya konflik keluarga atau sudah berubah menjadi pertarungan hukum yang sulit didamaikan? Yang lebih menarik lagi, muncul berbagai perkembangan terbaru yang membuat situasi semakin panas. Publik kini menunggu apakah benar kasus ini akan berlanjut ke ranah hukum atau masih ada jalan damai di antara keduanya. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Baik-baik aja gitu, dan bukan merespon untuk meredam gitu ya, tapi jadi memperpanjang masalah, kesannya begitu. Nah, dia udah mengungkapkan Uncle jarang ketemu Onyo ya sekarang. Nggak pernah sayang, bukan jarang, nggak pernah. Kenapa udah nggak pernah ketemu keponakan di PI? Ya nggak pernah aja. Kewajiban manusia sholat takut mati, bukan ketemu ponakan sama ibadah. Uncle ponakannya udah besar ya sekarang. Iya sayang. Dia berkata memang saya udah lamanya nggak digoreng. Dia biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa. Baik komunikasi ngobrol mungkin kapan? Udah lama sekali. Saya menjadi orang tua ya, untuk adik-adik saya itu nggak gampang ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalau semuanya tahu bagaimana menjaga amanat itu, tapi percuma. Saya bilang cuma percuma. Seperti itu tadi tanggapan dari Jordi Onsu yang kenapa nggak bertemu sama Koko Ruben Onsu karena pada sibuk sama kerjaannya ya, jadi nggak bisa ketemu. Nanti kalau nggak kerja nggak ketemu siapa yang kalau ditanya gue akan jawab. Kalau enggak ya, gue mesti respon ya teman-teman. Ngapain? Lu mau kemanapun, yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan, tapi saudara lo sendiri. Tapi kalau peran penting saudara itu ada nilainya, ya, ada nilainya buat dia. Silakan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Asal denganmu, harus denganmu. Aibnya Ruben Onsu kan akan dibuka katanya kan pada waktunya. Palingan juga aibnya itu karena Ruben Onsu itu dibilang tulang lunak gitu ya kan. Menurut saya itu bukan aib, karena apa? Dari lahir pun Ruben Onsu itu udah tulang lunak gitu ya. Jangankan sebelum menikah gitu. Dari dulu juga mana dia tulang lunak semua. Jangankan itu dibilang aib, itu udah bukan aib. Itu satu Indonesia Raya, satu dunia itu udah tahu. Jadi jangan disalahkan Rubennya. Kamu kenapa pas pisah kok jadi lebih kayak orang lega ya? Hah? Iya ya? Gue nggak tahu kenapa. Orang tuh bisa kan kalau ada tertinggal luka, dia kan pasti kelihatan ya. Tapi kalau dia malah merasa itu bebas gitu, kelihatan juga. Kamu kayak merasa bebas kamu gitu. Aku nggak bisa menilai. Nggak bisa nilai.
Pemirsa, di tengah prahara gugatan hak asuh anak. Wah, ini ya, Ruben siap penjarakan Jordi Onsu jika terbukti cemarkan nama baiknya. Nah, ini dia teman-teman. Jika nanti terbukti bahwa Jordi Onsu ini mencemarkan nama baiknya Ruben Onsu, maka Ruben Onsu akan melaporkan ke polisi atas pencemaran pencemaran nama baik yang dilontarkan oleh Jordi Onsu kepada Ruben Onsu, seperti itu. Jadi jangan main-main ya, teman-teman. Jor, gue kasih tau sama lu ya, sebenci-bencinya lu sama saudara kandung ya, tetap aja itu saudara kandung lu ya. Kalau misalkan lu nggak bisa bela saudara kandung lu, minimal lu diem ya, atau lu jadi penengah ya kan, yang membawa kedamaian di tengah-tengah. Ya jangan lu jelek-jelekin itu abang lu ya, biar gimana pun itu kokok lu ya. Kalau lu misalkan ngejelekin dia juga, sebenarnya yang paling sakit hatinya bukan kokok lu, tapi yang paling sakit hati itu adalah orang tua ya, orang tua yang lahirin lu berdua. Mungkin emang orang tua lu sekarang nggak ada gitu ya, ngelihat secara fisik mereka bisa ngeliat itu, tapi di atas sana dia juga pasti sedih hatinya kalau misalkan dia tahu nih punya anak kagak bisa akur ya, saling ngejatuhin, saling ngejelekin ya, yang satu lagi butuh dukungan, yang satu bukannya ngedukung malah ngejelekin ya kan. Ya mungkin menurut lu, bagi lu mungkin kok lu jelek, tapi ya lu juga nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Lebih baik lu diem. Kalau lu nggak bisa ngebela dia, ya mendingan lu diem, jangan malah lu nambahin pusing kokok lu ya. Masalah dia aja belum kelar, ini masalahnya ayah dan urusannya dengan anaknya. Gila, netizen Indonesia ya, dahsyatnya dahsyat banget tuh. Lebih dahsyat daripada santet. Lihat nih, live-nya Jordi Onsu. Yang nonton ribuan orang. Tapi isi komentarnya semuanya pada spam emoticon doang. Gak ada satupun yang nanyain soal produk. Kalau gue di posisi Jordi Onsu, pasti stres banget ngadepin komentar yang kayak gini. Live berjam-jam, tapi kayak ngomong sama tembok doang. Gak ada satupun yang ngerespon. Pada spam emoticon doang. Gila, bener-bener gila. Si Jordi itu tentang netizen, jangan deh ya. Udah banyak uang, ingat cicilan masih banyak Jordi. Tagihan listrik, tagihan air, biar karyawan elu. Seenggaknya dari hasil jualan elu juga kan. Jadi jangan pada songong. Netizen Indonesia harus tahu ya, apa yang terjadi kalau live-nya Jordi Onsu tetap dibanjiri emot-emot aneh dan juga kata boykot. Maka brand-brand yang sudah bekerja sama dengan Jordi Onsu akan berpikir ulang. Mereka juga nggak mau kena imbasnya dari tantangan Jordi Onsu kepada netizen Indonesia. Maka tidak menutup kemungkinan brand-brand yang dipromosikan dan dijual Jordi Onsu akan memutuskan kontraknya. Sudah terbukti kemarin ya, ada yang namanya CEO sama Sarkawi itu juga sama. Brand-brandnya pilih mundur. Ada CEO yang nawarin kopi nggak jadi tayang, nawarin air mineral juga nggak jadi tayang. Makanya jangan nantangin netizen Indonesia. Salah sendiri kan. Ingat ya, follower lo itu netizen Indonesia, viewernya juga viewer netizen Indonesia. Yang ngebeli produk lo itu juga netizen Indonesia. Jadi jangan takabur nantangin netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia, kita kuat karena kita kompak. Berani gue tantang aja. Berani nggak dia? Sebarkan aja. Berani nggak? Ada nggak? Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Biar jelas lah fitnah kalian gua. Itu fitnah nggak ada. Buktinya saya tantangin tuh nggak ada yang berani juga. Udahlah. Ya tanya mereka lah, mereka yang ngomong. Adik yang sombong. Iya.
sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Prahara domestik pasca cerai antara Ruben dan Sarwenda kini resmi memasuki babak yang paling mengerikan dan paling gelap. Jika kemarin publik dibuat geram dan urusan finansial, kali ini genderang perang hukum yang sesungguhnya telah ditabuk. Ruben Onsu tidak lagi tinggal diam melihat area paling suci dalam hidupnya diusik. Pengacara paling ditakuti di Indonesia, Hotman Paris Hutapea dan Minola Subayang, dikabarkan resmi bikin orang tidur nih ya. Ruben Onsu dan yang dinyanyikan oleh Sarwenda melaporkan sosok Sarwenda dan Jordi atas dugaan pelanggaran hukum pidana berat, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Ini adalah goncangan dahsyat yang siap meruntuhkan siapa saja yang terlibat. Seperti apa bukti maut yang dipegang oleh Hotman Paris dan Minola Subayang. Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Seperti biasa, komentar yang saya sampaikan ini murni opini saya sebagai konten kreator yang ikut mengamati perkembangan berita yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi, kalian boleh saja memiliki pandangan yang berbeda, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Kalau saya melihat persoalan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu ini, terus terang saya merasa cukup prihatin. Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, hubungan saudara kandung adalah hubungan yang menurut saya sangat berharga. Hubungan seperti itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sahabat bisa datang dan pergi, rekan kerja bisa berganti, tetapi saudara kandung tetaplah saudara kandung. Karena itulah, ketika saya melihat konflik mereka terus berkembang hingga menjadi konsumsi publik, rasanya cukup disayangkan. Apalagi setiap pernyataan yang keluar dari masing-masing pihak langsung dipotong, dikutip, disebarkan, lalu diperdebatkan oleh netizen. Akibatnya, suasana yang mungkin sebenarnya masih bisa didinginkan justru menjadi semakin panas. Saya pribadi juga memahami bahwa setiap orang pasti memiliki alasan di balik sikapnya. Bisa saja ada luka yang sudah lama dipendam. Bisa saja ada kesalahpahaman yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Bahkan mungkin ada banyak hal yang tidak diketahui publik. Karena kita hanya melihat potongan-potongan informasi yang muncul di media sosial, sedangkan kenyataan yang sebenarnya tentu jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Namun demikian, saya juga berpendapat bahwa ketika sebuah masalah keluarga sudah menjadi perhatian publik, setiap ucapan sebaiknya dipikirkan dengan sangat matang. Kalimat yang menurut kita biasa saja bisa ditafsirkan berbeda oleh jutaan orang. Akibatnya, bukan hanya nama baik yang dipertaruhkan, tetapi juga hubungan keluarga yang semakin sulit diperbaiki. Kalau benar sampai muncul dugaan pencemaran nama baik dan akhirnya ditempuh jalur hukum, menurut saya itu merupakan tahap yang sangat serius. Jalur hukum memang merupakan hak setiap warga negara apabila merasa dirugikan. Tetapi saya juga berharap langkah tersebut benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya komunikasi sudah dilakukan. Saya tidak ingin menyimpulkan apakah benar ada pencemaran nama baik atau tidak, karena itu merupakan ranah aparat penegak hukum dan tentu harus dibuktikan dengan fakta serta alat bukti yang sah. Sebagai penonton, kita juga sebaiknya tidak langsung menghakimi hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Hal lain yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana reaksi netizen Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan media sosial sekarang memang luar biasa besar. Dukungan maupun kritik dari masyarakat bisa memberikan pengaruh terhadap citra seseorang. Bahkan dalam beberapa kasus, reaksi netizen juga bisa berdampak pada kerjasama bisnis, promosi produk, hingga kepercayaan berbagai pihak. Tetapi saya juga berharap para netizen tetap bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Mengkritik boleh, tidak setuju juga boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi perundungan atau penyebaran informasi yang belum tentu benar. Karena kalau kita ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, pada akhirnya kita juga bisa ikut memperkeruh keadaan.
Saya juga melihat bahwa konflik seperti ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang masalah keluarga yang awalnya bersifat pribadi bisa berkembang menjadi persoalan besar ketika dibawa ke ruang publik. Oleh sebab itu, komunikasi menurut saya tetap menjadi kunci yang paling penting. Sebesar apapun permasalahannya, apabila masih memungkinkan untuk duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati, tentu hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan saling menyampaikan sindiran di depan publik. Kalau saya berada di posisi salah satu pihak, mungkin saya akan berusaha menahan diri terlebih dahulu sebelum memberikan pernyataan yang berpotensi memancing kontroversi. Bukan berarti harus mengalah, tetapi lebih kepada menjaga agar situasi tidak semakin memburuk. Karena sekali sebuah ucapan tersebar di internet sangat sulit untuk menariknya kembali. Saya juga merasa bahwa masyarakat sebenarnya tidak menginginkan konflik ini berlangsung terus-menerus. Banyak orang justru berharap kedua belah pihak bisa menemukan jalan tengah. Bagaimanapun juga, publik selama ini mengenal keluarga Onsu sebagai keluarga yang cukup dekat. Ketika melihat hubungan mereka menjadi renggang, tentu banyak orang yang ikut merasa sedih. Yang tidak kalah penting, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat menghormati proses hukum apabila memang benar ada laporan resmi. Jangan sampai masyarakat sudah lebih dulu memvonis seseorang sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum. Prinsip praduga tak bersalah menurut saya tetap harus dijunjung tinggi. Saya juga mengajak teman-teman untuk lebih bijak dalam menyikapi berita-berita viral. Jangan mudah terpancing oleh judul yang bombastis atau potongan video yang belum tentu menunjukkan keseluruhan konteks. Akan jauh lebih baik jika kita mencari informasi dari berbagai sumber sehingga tidak mudah terbawa emosi. Pada akhirnya, saya tetap berharap persoalan ini bisa menemukan titik terang. Kalau memang ada kesalahan, semoga bisa diselesaikan dengan baik. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga bisa diluruskan. Dan kalau memang harus melalui jalur hukum, semoga semuanya berjalan secara adil sesuai aturan yang berlaku. Itulah pendapat pribadi saya mengenai polemik yang sedang terjadi. Sekali lagi, ini hanyalah opini saya sebagai penonton dan konten kreator reaksi, bukan sebuah kesimpulan atau fakta hukum. Saya menghormati semua pihak yang terlibat dan berharap masalah ini dapat segera selesai dengan cara yang terbaik. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, bagaimana sikap yang paling tepat dalam menghadapi konflik seperti ini? Apakah sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau memang sudah waktunya ditempuh melalui jalur hukum? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghargai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Surapentol dengan cara menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman-teman kalian, serta subscribe apabila belum berlangganan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.